Berjuang di tengah rasa tertekan dan gelisah menjadi judul khotbah pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama merasa-rasakan sabda Tuhan, akan dilayangkan persembahan pujian bersamamu Bapa, dipersilahkan.
diucapkan terima kasih pada misi ujian kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan panjenengan. Ibu bapak dan saudara-saudara, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah sarapan? Habis ini kita beli soto. Bagaimana kabarnya ibu bapak? Relasi suami istri baik? Sama anak baik? Menantu mertua baik? Kok semakin alon, kenapa ini? Ibu bapak dan saudara-saudara, saya yakin di GKJ Nusukan juga ada yang namanya trah-trah. Ada nggih? Ada. Kemarin saya kembali ke Jogja hari Jumat dan bertemu dengan teman-teman yang juga sedang berproses. Ceritanya sedang kangen-kangenan. Pergumulan jadi calon pendeta itu bagaimana saling bercerita. Nah, teman saya berproses di sebuah gereja. Dia itu mengalami sebuah pergumulan di mana di sebuah gereja itu ditopang oleh beberapa trah. Nah, ternyata trahnya itu tidak cocok sama dia. Sakitnya itu di sini. Terus cerita macam-macam, aku ngopo wae salah yo. Aku wis tak parani, wis tak jak salaman tetep wae salah. Lalu ternyata di trah-trah itu terdiri dari berbagai macam orang. Singkat cerita, dia juga berkenalan dengan salah satu anak seusianya dan dilalah itu perempuan. Nah, disitulah sebuah ketegangan terjadi. Teman saya ngesir salah satu anggota trah yang ada di sana. Dilalahnya berbeda gereja. Suatu saat ketemu di sebuah arisan trah begitu. Nah, disitulah terjadi sebuah rekonsiliasi. Ketika yang awalnya membenci sedemikian rupa, menggebu-gebu, awalnya dengan blokonya bilang, alah basa Jawa mungkin yang pakai tot mas. Lehmu omongan ki macetok. Ibu bapak dan saudara-saudara, dari sebuah fenomena kebencian, fenomena pemberontakan atau mungkin fenomena yang tidak menyenangkan, Allah bisa memakai sebagai sebuah cara untuk berpulih relasi, untuk memperbaiki sesuatu yang rusak, sesuatu yang tidak baik-baik saja. Nah, bacaan kita tadi dari Mazmur tadi itu ditulis oleh Bani Korah. Siapakah Bani Korah? Korah adalah salah satu keturunan Lewi. Di perjanjian lama Korah ini memberontak Musa dan Harun. Dia tidak senang dengan Musa dan Harun. Tetapi Tuhan meniadakan Korah. Kabar baiknya, ternyata keturunan dari Bani Korah ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tulisannya kita baca pada pagi hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita ditanya pada pagi hari ini, apa berkat Tuhan yang bisa kita rasakan pagi hari ini? Sehat? Ada lagi? Sehat, terus ketemu keluarga, merasakan cinta kasih, bisa bersyukur. Wah, Kristiani sekali ibu bapak. GKJ nih gitu. Nah, bagaimana ketika kita menikmati berkat Tuhan dari sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menjadi sebuah pergumulan, sesuatu yang menjadi sebuah ketegangan, dan dalam kehidupan berkeluarga ada berbagai macam hal yang bisa saja terjadi. Relasi keluarga mungkin antara bapak, ibu, anak, eyang. Saya selalu penasaran dalam keluarga itu siapa yang paling bahagia? Siapa yang paling tertekan? Karena temanya ada kata tertekan. Beberapa hari ini sedang ngetren sebuah film baru, Home Sweet Home. Nah, salah satu lagu yang menjadi pengantar filmnya adalah lagunya Iktaf yang berjudul Berakhir di Aku. Saya ingin mengajak kita, boleh ditampilkan Mbak?
Nah, lagu ini menjadi pengantar bagaimana kondisi salah satu anggota keluarga yang tertekan. Jika semua bersandar kepadaku, lalu aku bersandar kemana? Lagu ini bercerita tentang bagaimana anak bungsu yang menjadi tumpuan harapan keluarganya. Ketika kakak-kakaknya sudah berkeluarga tapi belum sesuai dengan yang diharapkan dan dia menumpang kehidupan keluarga itu. Ibu bapak dan saudara-saudara, dalam kita kehidupan berkeluarga, secara tidak sadar ataupun sadar, ada pihak-pihak yang menopang secara khusus kehidupan kita berkeluarga. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, mungkin eyang. Dan topangan-topangan itu memunculkan perasaan-perasaan tertekan, bahkan gelisah. Sesuk nek ora ono, sesuk nek aku wis ra sehat meneh, sesuk nek aku wis, dan berbagai macam kegelisahan lain. Ketika tadi lagu bertanya, kita akan bersandar kepada siapa? Bacaan kita tadi memperjelas yang menjadi sandaran kita adalah Tuhan. Amin, ngeten mawon nggih. Pas niki, bersandar pada siapa? Kita bersandar kepada Tuhan. Nah, berjuang, ketika berbicara tentang berjuang, Ibu Bapak, ada setidaknya 3 hal. Seringkali ketika kita berjuang itu gambarannya adalah kita agresif, berperang, maju, dan maju. Padahal setidaknya ada 3 metode berperang. Yang pertama maju, mundur, dan bertahan. Seringkali yang menjadi fokus dalam berjuang ini adalah bagaimana kita terus bertahan, berjuang dengan sedemikian rupa, sekuat-kuat tenaga kita, sehingga melupakan aspek-aspek kita bahwa kita juga letih. Kita juga bisa lelah. Bacaan kita tadi juga memperjelas kita menghayati sebuah pengalaman komunal bernama kesehatan mental. Kira-kira di gereja ini yang kesehatan mentalnya paling riskan itu siapa Ibu? Apakah anak-anak? Apakah orang tua? Apakah majelis mungkin paling tertekan? Atau mungkin calon pendeta? Wah, kemujeng niki pripun? Kesehatan mental itu apa, Mas? Kesehatan mental itu adalah kesehatan secara holistik. Jadi sehat tidak hanya soal fisik saja, tapi bagaimana dalam diri kita, dalam suasana hati kita, dalam suasana pergumulan kita bisa sehat untuk terus belajar, untuk mengambil keputusan, untuk terus memperjuangkan hidup secara sehat, secara baik. Pengambilan keputusannya tepat. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita juga melihat sebuah fenomena. Ada yang saya pernah main di tempatnya jemaat, itu dia mengkoleksi sebuah mobil-mobilan kecil banyak. Namanya apa ya? Hot Wheels. Terus ada yang boneka, robot-robotan disusun-susun. Itu namanya apa? Lego. Terus yang transformer pedang-pedangan itu namanya apa Ibu Pak? Doodle, Lego. Nah, pokoknya mainan-mainan seperti itu yang koleksinya adalah bukan anak-anak, tapi orang dewasa. Seringkali kan orang dewasa lebih baik mengkoleksi atau membaca Alkitab daripada tadi kayak mainan Lego atau mungkin mengkoleksi boneka-boneka. Tapi fenomena seperti itu ada. Fenomena ini disebut seringkali namanya kids adult. Bagaimana bahasa Inggris saya jelek itu Pak. Jadi kondisi di mana tumbuh
fisiknya sudah dewasa, tetapi dalam dirinya itu ada sisi anak-anak yang tidak ikut bertambah dewasa. Jadi meskipun sudah tambah tua, gede, gerang, tapi dalam dirinya itu ada anak kecil, ada Yuda kecil yang tidak ikut tumbuh dewasa. Bahasa anak mudanya kalau tidak salah namanya inner child. Jadi ada sisi kecil dalam diri kita yang tidak tumbuh ketika kita dewasa. Ini menjadi persoalan menarik ketika kita berbicara dalam kesehatan mental. Dan inner child itu panganan apa ya Mas ya? Gambarannya begini. Ketika dulu nenek sama ibu nggak boleh beli dakon, nggak boleh membeli mainan, ditit ditabung guliane. Lalu ketika mendidik anak, ora entuk tuku klambi, ora entuk tuku nggo iki kuwi, ditit dienggo liyane. Dan itu muncul ketika dia tumbuh dewasa, jadi semacam kayak nakal telat. Wis tuwa gek golek-golek dolanan. Wis tuwa gek koleksi napa-napa soalé pas cilik ora keturutan. Kok gemujeng iki? Berarti tentu iki kathah ngeten lho. Pas cilik ora entuk apa-apa, ora entuk dolan bengi. Basan gede nek Bali esuk sisan. Giga jenusukan ngurus dodot iki mangke kula Pak Rus, Bu Tia sampai Pak Ikon. Nggih Ibu Bapak dan saudara seperti itu, fenomena-fenomena inner child yang menjadi kesehatan mental kita. Dan itu berpengaruh ketika kita membangun relasi. Orang yang ketika masa kecil cinta kasih dari orang tuanya tidak utuh, ketika dia membangun relasi dengan pasangannya akan timbul rasa posesif. Ketika orang di masa kecilnya dengan teriak-teriakan orang tuanya, kalau marah-marah ada piring terbang, itu ketika tumbuh membangun keluarga juga akan terjadi sebuah trauma tertentu. Dan perlu disadari, itu terjadi dalam kehidupan kita. Bacaan kita tadi memperjelas bagaimana pemazmur pun juga mengalami trauma-trauma, kegelisahan, perasaan tertekan, di mana ketika apa yang dikatakan, di manakah Allahku, sampai berapa lama lagi, seperti rusa yang rindu sungaimu. Ini kan sebuah bentuk-bentuk kerinduan akan gambaran Allah, akan kehadiran Allah. Dan ini menarik ketika kita memperhatikan kehidupan kita hari lepas hari, terlebih dalam kita hidup sebagai keluarga. Relasi yang dibangun antara suami dan istri, anak dan orang tua, eyang dengan cucu, itu menjadi relasi-relasi yang seringkali juga ada muatan-muatan mentalnya, muatan-muatan kesehatan mental. Eyang akan sangat khawatir dengan cucunya dibandingkan dengan ibunya. Konon kabarnya demikian. Ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu yang mungkin itu pengalaman traumatis di masa kecil, dan itu sah-sah saja perlu kita sadari. Yang bahaya adalah ketika tidak disadari. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berjuang di tengah rasa tertekan dan gelisah, ini berarti kita memperjuangkan diri kita yang pertama-tama. Dalam artian kita memeluk sosok kecil di dalam diri kita yang sakit itu, yang dulu ketika kecil tidak dibolehin ini itu, yang dulu ketika kecil dimarah-marahin, yang dulu ketika kecil mungkin tersakiti. Sosok kecil itu perlu kita cintai pertama-tama. Dan pertanyaan yang seperti itulah yang membangun juga dalam kita hidup, berelasi. Ibu bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu, saya pernah mendengar cerita dari seorang ibu-ibu, itu merasakan sebuah kebahagiaan sederhana ketika selesai mencuci. Kira-kira nemu apa ibu bapak? Nemu Pak Karno dan Pak Hatta di dalam cucian. Itu membahagiakan sekali. Saya juga pernah mengalaminya.
tidak sadar, apalagi ketika tidak sadar dulu pernah tertinggal di saku. Itu menjadi pengalaman yang wah, kok rasanya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata pokoknya. Setelah selesai mencuci terus menemukan wah dijereng, nah itu rasanya wah lumayan iso tuku lombok. Itu hal sederhana terkait dengan menyimpan sebuah kebaikan. Uang begitu. Lalu bagaimana ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita? Sesederhana kebaikan yang kita alami dengan peduli terhadap orang lain yang sedang tertekan dan gelisah. Mungkin itu juga bisa menjadi sebuah tabungan emosi, tabungan kenangan, tabungan cinta kasih. Apa yang dipergumulkan oleh pemazmur menjadi sebuah akumulasi dari pertanyaan-pertanyaan kegelisahannya. Dan itu tidak terjadi dalam satu malam. Apa yang dipergumulkan oleh pemazmur tadi. Karena mendasar pada di mana Allah, bagaimana pertolongan Allah. Kerinduan seperti rusa rindu air. Itu kan berarti sebuah pergumulan yang sudah lama. Dan sesederhana seperti kita menemukan sesuatu setelah mencuci tadi, kita juga perlu terus bertindak baik untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang menolong kehidupan kita. Karena cinta kasih Allah kadang melebihi apa yang kita lakukan. Cinta kasih Allah menopang dalam kehidupan kita, dalam kita melanjutkan hari lepas hari. Ada banyak pengalaman ketika kita membaca Mazmur tadi yang berkaitan dekat dengan kehidupan kita. Pada ayatnya yang ke-10 bersaksi demikian. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup bergabung di bawah tekanan musuh? Pertanyaan-pertanyaan mengapa? Pertanyaan-pertanyaan mengapa? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat alasan, why reason. Dan seringkali pertanyaannya, jawabannya bisa saja berubah. Mungkin saat ini kita bertanya-tanya, kenapa kehidupan menjadi seperti ini? Kenapa keluargaku seperti ini? Kenapa pasangan seperti ini? Kenapa pekerjaan seperti ini? Tapi ketika sudah waktu berjalan, penghayatan kita bisa saja berubah. Kalau dulu saya tidak mengalami masa-masa seperti itu, mungkin saya tidak akan sekuat sekarang. Dan cara Tuhan mendidik kita, cara Tuhan memurnikan kita, itu bisa melalui banyak hal. Dan perjuangan kita perlu terus dilanjutkan. Berjuang di tengah berbagai macam perasaan yang ada dalam diri kita. Setiap perasaan itu valid. Kita boleh sedih. Apakah orang Kristen tidak boleh punya masalah? Apakah majelis tidak boleh punya masalah? Apakah Gereja Nusa tidak boleh punya masalah? Apakah calon pendeta tidak boleh punya masalah? Pendeta tidak boleh punya masalah? Kita semua tidak kebal dengan persoalan. Tapi yang pertama-tama perlu kita hayati adalah kita perlu jujur terhadap apa yang kita rasakan. Kalau orang tidak jujur bahwa dirinya sedang tertekan, sedang gelisah, mau dimulai bagaimana momen untuk memperbaiki, untuk selesai dengan dirinya. Kejujuran ini menjadi sesuatu yang tidak mudah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara. Terlebih ketika ditanya seringkali kan bagaimana kabarnya, baik, luar biasa. Lalu ketika dalam sebuah yang lebih detail lagi, apakah kita benar baik-baik saja? Di tengah mungkin isu kesehatan mental kita, di tengah mungkin isu rasa tertekan kita, yang membuat kita tertekan dan gelisah itu bisa saja berbeda-beda. Dan setiap persoalan itu valid. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita di tengah persoalan yang kita alami. Sebagaimana pemazmur terus mempertanyakan bahwa dirinya merindukan Tuhan seperti seekor rusa. Rusa dan air itu gambaran sebuah kehidupan. Di mana air bagi rusa ini bukan hanya untuk melegakan dahaga, tapi air ini adalah sumber kehidupan bagi si rusa. Bagaimana kerinduan itu dihayati, direfleksikan, dipergumulkan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
yang tidak lepas dari persoalan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kerinduan kepada Allah itu juga berbicara tentang bagaimana kita membangun stigma dalam kehidupan kita. Pernah suatu kali saya main ke rumahnya pacar saya dulu sebelum jadi mantan. Jadi pertama-tama yang ditanya sama bapaknya adalah, kowe mbut gawe apa le? Itulah sakitnya di bapakmu mbut gawe apa le? Wah, itu sebuah rasa yang marah begitu. Tapi saya cuma punya 3 kata itu Bapak. Inggih nyuwun pangapunten, matur nuwun. Itu momen gejolak dalam diri. Lalu hari berganti, ternyata Bapak itu mengajak saya jalan-jalan ke sawah. Karena saya bilang Bapak saya petani dan saya senang sekali dengan sawah. Ibu bapak dan saudara-saudara, gambaran seperti itu menjadi gambaran dalam relasi kita sehari-hari. Mungkin kita punya paradigma, cara pandang tertentu terhadap persoalan yang nek ngomongin iki mesti ngenyek aku, nek ngomongin iki mesti ngece aku, nek ngomongin iki mesti muji aku. Belum tentu perasaan tertekan, perasaan gelisah itu menjadi sesuatu yang menyiksa dalam diri kita. Bisa saja itu menjadi cara Tuhan untuk memurnikan diri kita. Siapakah yang kita andalkan dalam hidup ini? Kekuatan dan kehebatan kita? Atau cinta kasih Allah dalam kehidupan kita? Mari kita bersama berjuang dengan mengandalkan cinta kasih Allah. Orang yang berjalan dengan cinta kasih Allah, hidupnya tidak akan berkekurangan. Karena Allah sang sumber hidup yang menjadi kerinduannya selalu menopang, tidak meninggalkan. Selamat berjuang di tengah tekanan dan gelisah. Selamat merayakan segala perasaan. Setiap perasaan valid. Tapi kita perlu ingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita meskipun kita dalam kondisi yang tertekan dan gelisah. Amin. Saat itu bagi kita.